Menantu Super. Bab 2261-2270. Bab 2261 Cacat Naga Iblis. Han San Qian. Orang lain tertegun dan buru-buru menutup mulut pria itu dan memperingatkan, kamu boleh makan sembarangan, tapi kamu tidak boleh bicara omong kosong. Jika kata-katamu didengar oleh orang-orang dari paviliun Yaoshen dan wilayah Laut Yongsheng, aku tidak bisa makan dan harus jalan-jalan. Pria itu membuka tangannya dan berkata dengan mendesak, apa yang saya katakan itu benar. Tadi malam, seorang pria dan seorang wanita tiba-tiba datang ke tenda Sekte Panjang Umur. Mereka mengaku ingin membunuh naga itu dan meminta Sekte Panjang Umur untuk meminjam 1000 orang. Tentu saja Sekte Abadi tidak setuju, dan bahkan menghina mereka dengan kata-kata, tapi coba tebak. Dari 21 tetua, hanya satu tetua yang masih hidup ketika dia pergi berbisnis. Sisanya dibunuh dengan pedang. Mi Fang, kepala Sekte Keabadian, ketakutan. Asli atau palsu? Mengapa kamu berbohong padaku? Saat fajar pagi ini, Mi Fang meninggalkan 1000 murid dan segel pemimpin, dan melarikan diri semalaman bersama kroni-kroninya. Pria dan wanita itu, kudengar pria itu tampan dan wanita itu cantik, dan pria itu menyebut dirinya Han San Qian. Setelah mengatakan itu, pria itu mengangkat matanya dan melirik pria dan wanita yang baru saja berjalan mendekat. Setelah melihat sekali, mau tidak mau saya melihat lagi. Orang yang datang adalah seorang pria tampan dan seorang wanita cantik. Sungguh suatu kebetulan. Pantas saja kamu tidak bisa melihat tenda Sekte Panjang Umur di pagi hari. Namun, pria sialan itu juga berpura-pura menjadi Han San Qian. Sekarang Han San Qian adalah eksistensi seperti dewa di mata orang biasa. Banyak orang yang secara alami cemburu. Dengan status ini, bukankah normal jika seseorang berpura-pura menjadi orang lain? Kata orang lain, mustahil untuk mengatakannya. Bukankah semua orang mengatakan hal yang sama ketika Han San Qian jatuh ke dalam jurang tak berujung? Tapi kemudian, dia mengejutkan Qishan dengan identitas pria misterius, dan dunia menjadi gempar. Bahkan mungkin bencana alam tidak bisa membunuhnya. Pria itu tidak mempercayainya. Jelas sekali bahwa dia percaya pada keberadaan Han San Qian. Di sebelahnya, mulut pria itu sedikit melengkung membentuk senyuman, sedangkan ekspresi wanita itu membosankan. Sepertinya meskipun kamu kalah dalam pertarungan 3 pihak, itu adalah kekalahan yang gemilang dan membuatmu mendapat banyak dukungan, wanita itu mencibir lembut. Saya juga ingin tetap low profile, tapi mereka tidak mengizinkannya, dan Anda juga tidak mengizinkannya, pria itu tersenyum. Siapa lagi kedua orang ini selain Han San Qian dan Lu Ruoxin? Aku. Lu Ruoxin mengerutkan kening. Jika kamu tidak melakukan hal itu pada Sekte Abadi, apakah akan ada banyak diskusi pagi ini? Han San Qian balik bertanya. Lu Ruoxin tidak bisa berkata-kata. Haha, jika seseorang galak, dia bisa mati sekali, tapi bukan berarti dia bisa mati 2 kali. Aku punya beberapa rumor. Selama pertarungan 3 pihak, sayangnya Han San Qian menghadapi malapetaka dari monster dewa 4 pihak dan menjadi abu. Namun, untuk menekan Han San Qian dan mencegahnya menjadi mitos di dunia, wilayah Laut Abadi dan paviliun Yaoshen belum mengumumkan detailnya. Oleh karena itu, dalam hal ini, Han San Qian tidak memiliki jiwa, belum lagi dibangkitkan, kecuali dia. Apa yang bisa saya lakukan jika saya berpura-pura? Pria lainnya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Setelah mendengar ini, orang pertama benar-benar kehilangan kepercayaannya dan bergumam, jika itu masalahnya, maka mungkin saja dia ditiru. Omong kosong, dia pasti palsu, yaitu macan kertas Mi Fang itu. Jika dia bertemu denganku dan melakukan hal-hal yang begitu keji dan tidak tahu malu, aku tidak akan bisa menghadapinya, kata pria itu dengan dingin dan menghina. Matahari awal telah terbit sedikit. Di kejauhan, beberapa orang berseragam berlari dengan cepat. Ketika dia berjalan di depan Han San Qian, jelas ada sedikit ketakutan di wajah pria itu, tetapi ketika matanya beralih ke Lu Ruoxin, dia semakin gemetar. Nona tuan muda, pasukan dan kudanya adalah siap dan siap berangkat kapan saja. Han San Qian melirik Cuyang, jangan terburu-buru, kami menunggu. Hei, bukankah ini anggota dari Sekte Keabadian? Pada saat ini, pria yang telah berbicara sebelumnya memperhatikan pakaian pengunjung dan segera mengerutkan kening. Haha, aku butuh waktu lama untuk melakukan ini, tapi keduanya juga dari Sekte Umur Panjang. Orang lain bercanda dengan nada menghina, Mi Fang sudah mundur, kenapa kamu tidak segera mengungsi? Apakah kamu masih menunggu? Haha, kamu tidak takut akan terlambat untuk pergi. Pengunjung itu tidak berani berkata apa-apa lagi, hanya menundukkan kepalanya.
Han Sanqian memintanya menunggu, jadi dia hanya bisa menunggu. Bahkan jika ada yang mengolok-olok mereka, dia tidak berani membuat masalah di depan kedua orang tersebut. Tunggu apa lagi? Lu Ruoxin awalnya ingin berurusan dengan orang-orang itu, tetapi melihat Han Sanqian hanya menatap matahari, tampak berpikir, dia tidak tahu apakah dia terpengaruh oleh sikap acuh tak acuh Han Sanqian atau ingin tahu tentang Han Sanqian. Apa yang sedang ditunggu Sanqian? Dia berhenti berpikir untuk berurusan dengan orang-orang itu dan bertanya dengan suara serius. Tunggu, ada kekurangannya, kata Han Sanqian lembut. Cacat. Lu Ruoxin bingung dan mengerutkan kening karena heran. Kata pengantar dan kata-kata lanjutan Han Sanqian benar-benar membingungkan. Apakah kamu menunggu cacat naga ajaib? Bisa dibilang begitu. Han Sanqian tidak menyangkalnya, waktunya telah tiba, ayo pergi. Han Sanqian berdiri, lalu dengan cepat berjalan maju bersama orang itu dan Lu Ruoxin. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, Han Sanqian memimpin 1000 murid abadi berkumpul di bumi yang hangus, dan kemudian perlahan berangkat ke arah Gunung Kuelong. Pada saat ini, beberapa orang yang berdiskusi di pagi hari saling memandang dengan bingung saat mereka melihat ke arah Han Sanqian dan orang lain yang berangkat ekspedisi. Orang itu tadi. Bab 2262 Dewa Perang Dunia Bawah. Bukankah dia dari Sekte Keabadian? Ribuan murid, satu laki-laki dan satu perempuan, ya Tuhan. Pria itu segera menutup mulutnya, dan setelah beberapa saat dia berkata dengan tidak percaya, mereka adalah orang-orang yang membobol Sekte Umur Panjang. Berkemah tadi malam seorang pria dan seorang wanita. Mereka berdua mau tidak mau menelan seteguk air liur yang panjang, dan mau tak mau kulit kepala mereka terasa mati rasa. Kebanggaan itu benar-benar mencapai pantat harimau, dan mereka semua merasa seolah-olah dewa kematian baru saja melewati mereka. Terutama orang yang baru saja memuji Haiko merasa lebih tidak nyaman daripada memakan siang, kecuali rasa dingin di punggungnya, dia tidak merasakan apa-apa. Laporan. Saat ini, mata-mata dari 3 kamp utama di puncak Blue Mountain, kawasan Laut Abadi, dan Pavilion Yaoshen berlari ke tenda utama masing-masing hampir pada waktu yang bersamaan. Saya menemukan tim kecil tiba-tiba menuju Gunung Kuelong. Apa? Wang Suzi berdiri dari kursi dalam sekejap. Di depannya ada peta pasir Gunung Kuelong yang dia tiba semalam kemarin. Ye Gucheng, Master Xianling dan semua elit Pavilion Yaoshen ada saat ini. Semua berkumpul di sini. Mereka berkumpul pagi-pagi sekali untuk mendiskusikan strategi menghadapi naga itu, tapi saat ini mereka tidak tahu apa-apa. Seluruh Gunung Kunlong adalah wilayah datar, dan sebenarnya tidak ada keuntungan geografis. Untuk mengalahkan naga iblis, tidak ada cara lain selain menghadapinya secara langsung. Namun, pelajaran kemarin membuat Wang Suzi sangat memahami bahwa jika dia menghadapinya secara langsung, dia akan selalu menderita kerugian. Dengan tidak adanya strategi yang baik, semua orang terdiam. Pada titik ini, Wang Huzi telah mengirim orang untuk mengawasi pergerakan di puncak Blue Mountain. Namun setelah menunggu lama, tidak ada pergerakan di sana, namun kejutan lain datang. Apakah kamu sudah tahu siapa orang itu? Sepertinya seseorang dari Sekte Keabadian. Sekte Keabadian. Wang Suzi mengerutkan kening. Mi Fang melarikan diri tadi malam dengan sejumlah besar kekuatan utama Sekte Panjang Umur, tetapi meninggalkan kekuatan 1000 orang. Kekuatan inilah yang baru saja berangkat, mata-mata itu melaporkan. Apa yang sedang dilakukan Mi Fang? Dia memimpin pasukan besar untuk mundur, meninggalkan 1000 pasukan untuk menjelajahi Longshan. Apakah semua orang di Sekte Umur Panjang tidak punya otak? Ye Gucheng memarahi dengan putus asa. Dia berkata, dia benar-benar tidak melakukannya, tahu apa yang dilakukan Sekte Umur Panjang dalam operasi arogan ini. Master Xianling melirik mata-mata yang ragu-ragu untuk berbicara, mengerutkan kening dan berkata, jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Iya. Mata-mata itu melirik ke arah Wang Suzi dan berkata dengan hati-hati, ada rumor di luar bahwa Sekte Panjang Umur tiba-tiba diserang oleh seseorang tadi malam, dan pihak lain meminta untuk meminjam 1000 pasukan mereka. Mi Fang ketakutan. Akalnya, jadi dia melarikan diri semalaman. Tapi dia menahan 1000 pasukan. Setelah mendengar berita tersebut, Wang Suzi dan yang lainnya saling memandang dengan kaget. Meskipun Mi Fang hanyalah pemimpin dari Sekte Umur Panjang, dia pada dasarnya selalu sombong, dan dia tidak pernah menderita kerugian apapun. Saya mencoba untuk memenangkan hatinya beberapa kali sebelum menggantikan Pavilion Yaoshen, tetapi itu karena orang itu merasa bahwa dia memanfaatkanku. Jika jumlahnya tidak cukup, itu akan berakhir. Sekarang, dia akan menyerahkan murid-muridnya dengan patuh dan kemudian melarikan diri.
Bukankah ini terlalu tidak masuk akal? Ye Gucheng berkata tidak percaya. Apa yang terjadi? Katakan padaku. Wang Suzi agak menyadari masalah ini dan setuju dengan kata-kata Ye Gucheng. Mata-mata itu menelan ludahnya, menundukkan kepalanya dan berkata, saya mendengar bahwa seorang pria dan seorang wanita memasuki tenda utama Mi Fang tadi malam. Setelah itu, hanya satu dari 21 tetua sekte panjang umur yang masih hidup, dan yang lain semuanya dibunuh dengan pedang. Dan di antara pria dan wanita, pria itu menyebut dirinya Han Sanqian. Han Sanqian. Mendengar nama ini, orang-orang di paviliun Yaoshen terkejut seolah-olah mereka mendengar sesuatu yang luar biasa. Ini tidak mungkin. Ye Gucheng adalah yang paling bersemangat dan berteriak dengan marah. Ini memang tidak mungkin. Wang Suzi juga berkata dengan tegas, Han Sanqian dipukuli sampai mati oleh malapetaka di bawah kesaksian kita semua. Dia tidak akan pernah bereinkarnasi. Sangat tidak mungkin baginya untuk muncul di dunia Bafang lagi. Mungkinkah seseorang berpura-pura menjadi dia? Tuan Xianling mengerutkan kening. Sial, kenapa banyak sekali orang yang berpura-pura menjadi dia? Ye Gucheng berteriak dengan marah. Dia telah menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini, jadi mengapa dia tidak memiliki penggemar fanatik yang berpura-pura menjadi dia? Apa bagusnya berpura-pura menjadi Han Sanqian? Tetapi siapa yang bisa menyamar sebagai dia? Wang Suzi mengerutkan kening, mungkinkah itu sisa-sisa aliansi misteriusnya? Mungkin tidak. Setelah pertempuran di kota Firestone, keluarga Fuyei memusnahkan banyak sisa-sisa aliansi misterius. Selain itu, kami telah mencari dan membunuh mereka. Bahkan jika ada satu atau dua ikan yang lolos dari jaring, mereka tidak memiliki keberanian untuk secara terbuka tunjukkan wajahmu di sini. Tuan Xianling keberatan. Siapa orang itu? Wang Suzi menyentuh dagunya, bertanya-tanya, saya khawatir tidak banyak orang di dunia ini yang dapat membunuh 20 tetua sekte panjang umur dengan satu pedang. Tuan Xianling, Komandan Chen, Ye Gucheng, tolong segera hitung jumlah orangnya, dan kami akan mengikutinya dengan cermat. Pasti ada alasan kenapa mereka tiba-tiba pergi mencari naga ajaib itu. Lagi pula, aku sangat ingin tahu siapa orang ini. Wajah Wang Huanzi dingin, dia mengertakkan gigi dan memberikan instruksi, mengambil senjata dan baju besinya, dan pergi berperang. Merayu. Klakson berbunyi. Bab 2263 Raja Perang Vietnam. Begitu terdengar suara dari paviliun Yaoshen, lautan kehidupan abadi mengikuti dari belakang. Meskipun dua orang bodoh dari keluarga Ao tidak tahu apa yang terjadi, mereka mengikuti roh paman tua yang sudah pergi, dan tidak ada alasan baginya untuk hanya duduk di sana dan tidak melakukan apapun. Mereka bergegas keluar dengan linglung. Bagaimana jika keuntungan itu dimanfaatkan oleh Tuan Wang? Kedua pasukan koalisi menyerang bersama-sama. Bahkan jika Lu Ruoxuan di puncak Blue Mountain duduk kokoh di Diao Yutai, dia pasti akan merasa panik. Meskipun naga iblis itu ganas, Lu Ruoxuan yakin bahwa naga iblis itu telah disia-siakan oleh mereka sebelumnya. Dia juga khawatir paviliun Yaoshen dan Laut Yongsheng akan mendapat keuntungan. Setelah menimbangnya berulang kali, pemimpinnya juga mengikuti. Segera setelah tiga keluarga besar pindah, masing-masing kubu di kedua sisi juga mengikuti. Inilah penjelasan terbaik tentang apa artinya mencabut sehelai rambut dan menggerakkan seluruh tubuh. Di garis depan, Lu Ruoxin mengikuti Han Sanqian. Dia mengerti bahwa begitu Han Sanqian menyerang lebih dulu, yang lain akan mengikuti. Alasannya sangat sederhana dan dapat diringkas dalam satu kata. Itulah manfaatnya di sana. Sifat manusia itu serakah, yang penting serakah dan mendapat lebih sedikit, kalau kurang serakah harus menanggungnya, tapi kalau lebih serakah maka marah, kalau marah dengan sendirinya akan menyingkap kegelapan. Sisi hatimu. Belenggu Tuhan di balik naga ajaib membuat banyak orang berbondong-bondong ke sana. Tidak peduli apakah itu mungkin atau tidak, mereka akan memimpin. Bahkan karena kebencian, banyak orang yang tidak rela melihat orang lain mendapatkannya meskipun mereka bisa. Tidak mendapatkannya sendiri. Saat kamu tiba di Gunung Kuelong, ikuti instruksiku dan aku akan menjagamu tetap aman. Jika tidak, kamu bertanggung jawab apakah kamu hidup atau mati. Begitu Han Sanqian selesai berbicara, kakinya tiba-tiba berakselerasi dan dia terbang langsung menuju Gunung Kuelong. Di bawah fajar, Gunung Cuilong telah mengembun dengan lapisan baru tanah hangus dan bebatuan hitam yang tebal. Di bawah sinar matahari tampak sepi, dan agak aneh. Han Sanqian Fei terbang di depan Kuelongshan, diikuti oleh Lu Ruoxin. Keduanya mengangguk satu sama lain dan berpencar ke kiri dan ke kanan. Roda bulan api langit, mengaum, hidup abadi, memanggil, api merah, listrik ungu,
lampu hijau dan putih. Han Sanqian memiliki rambut perak dan tubuh emas di sebelah kiri, dan Lu Ruoxin di sebelah kanan tampak seperti peri. Merusak. Api surgawi dan bulan berubah menjadi naga api dan binatang listrik, dan orang-orang akan selalu saling berpelukan dalam warna putih dan hijau, seperti bola raksasa, menabrak gunung naga yang terperangkap. Ledakan. Ledakan dahsyat terjadi setelahnya. Berdengung. Langit bergetar. Semua orang yang bergegas menuju Gunung Kunlong melihat awan jamur 4 warna tiba-tiba meledak dari gunung di kejauhan, membumbung tinggi ke langit, lalu tanah tiba-tiba berguncang hebat, dan semua orang mau tidak mau mengikuti guncangan tersebut. Ledakan yang sangat kuat. Master Xianling mengerutkan kening dan sangat gugup. Wang Suzi juga memasang ekspresi aneh di wajahnya, menatap kosong ke arah ledakan di kejauhan. Kekuatan nafasnya dan keganasan ombaknya sungguh menakutkan. Siapa pemimpinnya? Wang Suzi mengerutkan kening. Dilihat dari sisa kekuatan ledakan serangan, tingkat kultivasinya tidak akan pernah lebih rendah dari miliknya. Han Sanqian datang dan setara dengan saya, sekarang apakah ada orang lain yang lebih kuat dari saya? Sial, dewa sejati orang lain adalah dewa sejati, semakin aku memandang dewa sejati ini, aku semakin frustasi. Tuan muda. Di sisi lain laut kehidupan abadi, keluarga Lu juga terkejut. Lu Ruoxuan melihat ledakan itu dan tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening, biarkan semua orang mempercepat dan pastikan untuk tidak kehilangan kesempatan. Ya. Begitu kata-kata itu keluar, orang-orang dan kuda di puncak Blue Mountain dengan cepat mendekat, dan wilayah laut abadi serta paviliun Yaoshen juga mempercepat perjalanan mereka hampir secara bersamaan. Tanah di kaki Gunung Kuelong tiba-tiba tertutup air hitam, mengalir deras menuju Gunung Kuelong seperti gelombang hitam. Pemuda milik neneknya, mungkinkah itu benar-benar Han Sanqian? Ledakan tadi, terlalu dahsyat. Serangan kemarin terhadap lebih dari 100.000 orang dari kami tidak lebih dari itu. Orang-orang di belakang, kata orang yang selalu mengkritik Han Sanqian tadi. Orang lain juga mengangguk dengan kaku, kamu bilang, jika ini terjadi pada kami. Keduanya saling memandang, dan mereka mungkin akan langsung difoto sebagai sampah. Saat ini, Gunung Kunlong. Setelah ledakan yang mengejutkan ini, seluruh gunung berguncang dengan suara gemuruh, dan bumi serta bebatuan yang hangus berjatuhan dengan cepat, memperlihatkan lingkaran cahaya merah menyala di dalamnya. Mengaum. Di dalam celah tersebut, naga api lapis baja ungu yang tertidur tiba-tiba membuka mata besarnya dan meraung keras, mengejutkan langit. Manusia bodoh, kamu masih mencari kematian. Hah. Dengan raungan marah, tubuh naga iblis itu bergetar, dan gelombang kabut ungu tiba-tiba datang. Roda bulan api langit, hidup abadi. Han Sanqian dan Lu Ruoxin tidak ragu-ragu sama sekali, mereka berteriak dengan marah di saat yang sama, dan 4 sinar cahaya ditembakkan langsung ke Zimang. Ledakan. Terjadi lagi ledakan yang mengguncang bumi, dan gelombang udara terhempas ratusan mil jauhnya. Radius 10 mil Gunung Kuelong dipenuhi asap dan debu. Di sana, melihat orang-orang di belakangnya yang berjuang untuk bergerak maju meskipun ada debu, asap, dan gelombang udara, Han Sanqian mengangguk puas. Burung mati demi makanan, dan manusia mati demi kekayaan. Tidak peduli seberapa besar debu, asap, dan gelombang udara, mereka tidak dapat menghentikan orang-orang ini dari keserakahan dan impulsif terhadap belenggu Tuhan. Mundur. Begitu Han Sanqian selesai berbicara, dia memindahkan buku 8 kehancuran di tangannya. Detik berikutnya, Lu Ruoxin dan ribuan pria dan kuda, Han Sanqian dan lainnya menghilang. Di tengah asap debu, gelombang udara, dan auman naga iblis, ratusan ribu kuda bergegas ke sekitar Gunung Kuelong dalam kekacauan total, melancarkan serangan gila-gilaan terhadap naga iblis. Adegan berubah. Ketika Lu Ruoxin membuka matanya, dia telah memasuki dunia baru dan berbeda. Ada perbukitan hijau, kicauan burung, dan bunga harum. Binatang spiritual yang tak terhitung jumlahnya menikmati sinar matahari dengan damai di atas rumput, dan wajah mereka bahkan dipenuhi senyuman karena postur tubuh mereka yang nyaman. Di mana ini? Lu Ruoxin mengerutkan kening. Kamu punya waktu sekitar seminggu untuk memulihkan tubuhmu. Sedangkan untukmu, silakan istirahat. Menurutku tinggal di sini selama 7 hari lebih baik daripada berlatih di dunia bafang seumur hidup. Selain itu, tidak ada apapun di sini yang diperbolehkan oleh aku. Kamu tidak bisa bergerak, apakah itu benda mati atau makhluk hidup? Setelah mengucapkan kata-kata ini, Han Sanqian memimpin dan berjalan ke rumah bambu, meninggalkan Lu Ruoxin dan 1000 murid sekte keabadian saling memandang. Namun, semuanya memang bisa merasakan aura keagungan di sini.
Ribuan murid belum pernah melihat tempat seperti itu sebelumnya. Mereka segera duduk di atas rumput dan mulai bermeditasi. Bagi orang-orang tingkat rendah seperti mereka, keterampilan yang mereka praktikkan pada dasarnya rata-rata, sumber daya yang mereka peroleh pada dasarnya rata-rata, dan harapan dalam hidup sebenarnya tidak terlalu besar. Tiba-tiba datang ke tempat yang kaya secara spiritual sama dengan menjadikan seseorang yang memiliki telah miskin selama setengah seumur hidup. Orang-orang memasuki tempat yang penuh dengan emas. Jika Anda tidak mengambilnya sekarang, kapan Anda akan menunggu? Han Sanqian yang kembali ke rumah bambu, masuk ke dalam rumah kayu tersebut dan merasa sedih sesaat, saat itu terdengar suara langkah kaki di luar rumah. Bab 2264 Aku merindukannya. Apakah ini tempat tinggalmu? Lu Ruoxin berjalan masuk perlahan dan bertanya dengan lembut. Han Sanqian tidak mengatakan apa-apa. Segala sesuatu di ruangan ini adalah tentang Su Yingxia dan Han Nian. Di bangku bambu itu, Han Sanqian sepertinya melihat Su Yingxia melihatnya dan tersenyum, sementara Nianer berpegangan pada tepinya. Bangku, permainan nakal. Di tempat tidur, di bawah atap, di mana-mana, ada bayangannya. Bahkan seseorang sekuat Han Sanqian tidak bisa menahan tangisnya saat ini. Siapa yang bisa lolos dari melihat sesuatu dan merindukan orang? Melihat air mata di mata merah Han Sanqian, Lu Ruoxin sedikit mengernyit tanpa berkata apa-apa. Apakah ini perlu? Lu Ruoxin bertanya dengan bingung. Han Sanqian terlalu malas untuk menjelaskan kepada orang seperti itu, berbalik dan berjalan ke dalam rumah bambu, berbaring di tempat tidur saat ini, Su Yingxia sedang tidur di sebelahnya. Jangan khawatir, Yingxia, Nianer, aku pasti akan menemukanmu. Jika ada orang yang menghalangi, aku akan membunuh orang. Jika ada dewa yang menghalangi, aku akan membunuh para dewa. Jika dunia menolak menerimanya, aku akan membantai dunia. Sambil mengertakkan gigi, Han Sanqian menutup matanya erat-erat. Lu Ruoxin sedikit mengernyit, dan mau tak mau dia merasa sedikit terkejut. Melihat ke belakang, dia melihat perabotan dan perabotan yang sangat biasa di rumah bambu ini. Dia benar-benar tidak mengerti apa yang membuat nostalgia tentang kehidupan rendahan seperti itu. Seorang master harus tinggal di aula Jin Luan dan minum Yuyu Qiongjiang. Orang biasa. Lu Ruoxin mengutuk dengan suara rendah dan menemukan tempat yang bersih untuk duduk. Kemudian, dia mengatur nafas batinnya dan mulai berlatih. Berbeda dengan ketenangan di sini, di luar Gunung Kuelong sudah gelap, dan pertarungan semakin redup. Ketika Fu Mang dan yang lainnya tiba dengan tergesa-gesa, situasi pertempuran di Gunung Kuelong sudah sangat sengit. Serangan mengejutkan Han Sanqian dan Lu Ruoxin memberikan harapan dan keberanian yang besar kepada kaum manusia, membuat tiga keluarga besar percaya bahwa mereka memiliki ahli untuk membantu mereka. Yang harus mereka lakukan bersama hanyalah bekerja lebih keras, dan naga iblis sudah marah. Kedua belah pihak bertempur begitu erat satu sama lain sehingga tidak ada yang bisa secara sepihak melepaskan diri dari pertempuran untuk sementara waktu. Fu Mang dan yang lainnya datang sangat terlambat karena cedera dan menghindar jauh-jauh. Jauh di belakang mereka adalah pasukan koalisi Fu Ye. Bagaimana bisa Fu Tian melewatkan hal indah seperti membagikan belenggu Tuhan? Namun, lelaki tua ini sepertinya telah belajar jauh lebih pintar sekarang. Dia sengaja datang terlambat untuk menghemat kekuatannya jika dia cukup beruntung untuk menangkapnya. Komandan Fu, koalisi Fu Ye juga telah tiba. Saat ini, Xiu datang dan berkata dengan lembut. Xiu, kamu tinggal dan awasi di sini, aku akan membawa orang ke lembah untuk melihatnya. Setelah Fu Mang memerintahkan, dia berbalik dan berjalan ke lembah bersama Fu Li dan yang lainnya, mencoba menemukan Su Yingxia dan yang lainnya. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, Fu Mang tiba-tiba mengerutkan kening, dan kemudian dia melihat ke langit dengan aneh. Apa yang terjadi? Keringat menetes dari dahi Fu Li, dan seluruh tubuhnya merasakan tekanan yang sangat kuat, yang sepertinya mendekat ke sini dari kejauhan. Menatap ke langit, tampak ada awan hitam yang bergelombang di langit timur, dan awan merah tampak menutupi langit barat. Itu tidak mungkin dewa yang sebenarnya, kan? Fu Mang sedikit mengernyit. Sebagai anggota keluarga Fu, atau bahkan penerus sebenarnya dari keluarga Fu, Fu Mang secara alami telah melihat dewa sejati dari keluarga Fu, dan dia mengetahui aura unik dewa sejati jauh lebih baik daripada orang biasa. Kali ini, aura di langit tampak sangat mirip. Sepertinya aku merasakan nafas ini di puncak Gunung Qishan, gumam Jianghu Bai Xiaosheng dengan wajah pucat. Sialan. Fu Mang meninju pohon besar di dekatnya. Dewa sejati datang dan ingin memanfaatkan kekacauan untuk membunuh mereka guna membalaskan dendam Han Sanqian. Itu tidak mungkin dan tidak mungkin, ayo cepat pergi ke lembah. Ya.
Begitu kelompok itu selesai berbicara, mereka segera masuk ke lembah untuk melihat apakah ada petunjuk tentang Su Yingxia yang mungkin muncul. Bagaimana Fu Mang dan yang lainnya bisa tahu bahwa Su Yingxia yang didengar orang saat itu hanyalah percakapan Han Sanqian saat itu. Namun, hal ini memungkinkan mereka lolos dari bencana secara tidak sengaja. Bang bang bang. Ah. Saat kabut ungu yang sangat kuat menyapu, ribuan orang seperti layang-layang yang talinya terputus, semuanya terlempar beberapa meter jauhnya dan menghantam tanah dengan keras. Lu Ruoxuan, Wang Suzi dan lainnya juga terluka parah dalam beberapa pertempuran. Apakah kamu sudah menemukan pria yang merupakan pemimpin sekte keabadian? Tangan kiri Lu Ruoxuan berdarah, dan dia bertanya dengan dingin, menahan rasa sakit. Lu Yongsheng sudah dipermalukan dan dalam keadaan kacau, dia menghela nafas berat dan berkata, Tuan, pemandangannya sangat kacau sehingga tidak ada seorang pun yang dapat ditemukan. Begitu dia selesai berbicara, naga iblis itu meraung lagi, dan gelombang udara datang, dan lusinan penjaga di sekitar keduanya terlempar beberapa meter jauhnya. Sialan. Lu Ruoxuan sangat tertekan. Dia telah bertarung berkali-kali dan tidak pernah dipukuli dengan cara yang memalukan. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kerugian personel kita sangat besar. Jika kita terus menyerang, saya khawatir. Lu Yongsheng membujuk dengan susah payah. Hampir semua murid di puncak Blue Mountain terluka dalam berbagai tingkat akibat serangan naga iblis. Jika pertarungan terus berlanjut, kerugiannya mungkin akan lebih parah, atau bahkan tidak mungkin untuk diakhiri. Namun pada saat ini, dua tekanan yang sangat kuat juga datang dari langit. Bab 2265, hampir membawa Tuhan yang benar. Tuan, lihat. Pada saat ini, Lu Yongsheng mengangkat kepalanya dan melihat ke timur. Lu Ruoxuan melihat sekilas dan tidak bisa menahan nafas lega, dengan keterkejutan di wajahnya, kakek. Hampir di saat yang bersamaan, wilayah Laut Abadi dan Paviliun Yaoshen tiba-tiba menemukan fenomena aneh di langit barat. Kedua bersaudara Ao Jin dan Ao Yi melompat kegirangan di tempat. Tuhan yang benar telah datang. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, dan seluruh koalisi yang terdiri lebih dari 100.000 orang tercengang detik berikutnya, mereka setengah terkejut dan setengah terkejut. Tentu saja, dia senang karena dewa sejatinya datang dan semangatnya meningkat pesat. Tapi dia terkejut karena dewa sejati orang lain tiba-tiba muncul dan begitu kuat sehingga mereka sepenuhnya menyerah kepada mereka. Orang-orang biasa yang datang ke sini untuk mengambil potongan kehilangan semua pikiran dan ide. Sepertinya kita bertemu lagi, kebetulan sekali. Di langit timur, di antara awan hitam, sesosok tubuh muncul sedikit dan berkata perlahan. Haha, tidak banyak kebetulan, ini hanya pemahaman diam-diam di antara semua orang. Di antara awan merah, ada juga sosok yang agung. Kamu iblis tua, kamu telah berbicara terus terang dan tidak menyenangkan selama bertahun-tahun. Itu lebih baik daripada bersikap munafik sepertimu. Oke, kalau begitu biarkan 8 dewa menyeberangi lautan dan memamerkan kekuatan magis mereka. Bagus sekali, itulah yang saya maksud. Begitu dia selesai berbicara, sebuah suara tiba-tiba datang dari awan hitam, Ruoxuan, minggir. Kemudian cahaya keemasan besar tiba-tiba muncul dari awan hitam, menyinari langsung Gunung Kuelong. Iyer, Jiner, minggir. Hampir di saat yang sama, cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari awan merah dan bergegas menuju Gunung Cuilong. Mengaum. Seolah merasakan keanehan dari dua cahaya emas, di dalam lingkaran merah, naga iblis itu tiba-tiba meraung, tubuhnya bersinar dengan cahaya ungu, mulutnya terbuka, dan api besar tiba-tiba menyembur keluar dari mulutnya. Cahaya keemasan versus api merah. Ledakan. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan meledak. Langit dan bumi bergetar. Lingkaran merah, yang biasanya sangat padat, sebenarnya retak saat ledakan. Di darat, ratusan ribu orang terhempas oleh gelombang udara, dan semuanya tampak pucat dan ngeri. Ya Tuhan, apakah ini kekuatan Tuhan yang benar? Menakutkan sekali, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Jika serangan Han Sanqian dan Lu Ruoxin barusan telah memberikan mereka kejutan yang cukup besar, maka serangan gabungan dari dua dewa sejati kini membuat mereka secara langsung melihat bahwa kemenangan sedang melambai kepada mereka. Aduh, di dalam lingkaran merah, naga iblis itu meraung kesakitan, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Terlihat jelas bahwa serangan kedua dewa sejati benar-benar menyebabkan kerusakan parah pada orang ini. Sepertinya sudah waktunya bagi kita untuk turun ke lapangan, sebuah suara berkata dengan santai di udara Bafang World. Ya, suara lain menjawab. Di tanah, Lu Ruoxin dan ribuan orang berkumpul di depan rumah bambu, menunggu Han Sanqian. Setelah 7 hari di dunia ini,
Lu Ruoxin pulih dengan baik. Namun secara fisik, tetapi secara mental dia sangat tidak nyaman. Dia tidak tahan dengan keadaan Han Sanqian setelah kembali ke rumah bambu. Setiap hari, kecuali untuk menyempurnakan alkimia di kamar sebelahnya, dia hanya menatap perabotan dan barang-barang di ruangan itu dengan linglung, matanya penuh kesedihan, dan dia tahu bahwa dia sedang memikirkan Su Yingxia dan Han Nian. Dia benar-benar tidak mengerti, apa bagusnya wanita itu. Dalam hal status, dia benar-benar menghancurkannya, dan dalam hal kecantikan, keduanya tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Dengan orang terkemuka seperti dirinya di samping Han Sanqian, merupakan keajaiban bahwa dia bisa tetap tenang. Dan masih punya pikiran untuk memikirkan hal lain wanita. Ini menghina kesombongan Lu Ruoxin yang biasa, tapi dia bahkan bersumpah untuk mengikat Han Sanqian ke tubuhnya selamanya. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak akan tenggelam di kakinya sendiri, termasuk Han Sanqian. Ribuan murid sangat bersemangat sekarang. Mereka awalnya mengira bahwa mereka dijual oleh sekte dan diberikan untuk mati. Namun, sementara nyawa mereka diselamatkan untuk sementara, mereka juga datang ke tempat seperti ini. Itu adalah kejutan yang tidak terduga. Apakah kalian semua siap? Saat ini, Han Sanqian keluar, wajahnya kuyu, tapi matanya cerah. Kami siap, Tuan Muda, kata pemimpin di antara para murid. Saya belum siap, kata Lu Ruoxin saat ini, menatap Han Sanqian dengan mata dingin. Han Sanqian tidak tahu masalah apa yang dia coba buat, tapi dia jelas tidak tertarik untuk menjawab kata-katanya. Kamu belum memberitahuku di mana ini, kata Lu Ruoxin. Han Sanqian melirik semua orang, ayo pergi kalau kita sudah siap. Ya. Segera setelah dia selesai berbicara, Han Sanqian berbalik dan membaca dalam hati, tetapi saat ini dia tidak menyadari bahwa Lu Ruoxin menggerakkan tangannya, dan bola api diluncurkan dari jari-jarinya dan mengenai rumah bambu. Di Gunung Naga Tidur, setelah menghadapi 3 serangan lagi dari 2 dewa sejati, naga iblis itu sangat kesakitan. Dia melipat tangannya di dada, mengucapkan beberapa kata dalam hati, dan kemudian tiba-tiba meraung. Mengaum. Tubuh naga iblis tiba-tiba kehilangan substansinya, dan baju besi ungu serta tubuh naga api berubah menjadi 2 cahaya aneh, bercampur seperti tai chi, dan kemudian meledak. Langit dan bumi langsung diterangi oleh cahaya ungu dan merah. Pergi ke neraka. Ledakan. Damai di bumi. Banyak orang tampak pucat, dan bahkan bernapas di bawah 2 sinar cahaya. Mereka tidak bergerak seolah-olah membeku. Detik berikutnya, mereka terbang terbalik. Namun, pada saat ini, 2 sosok terbentuk dalam arah berlawanan dan langsung menuju ke arah naga iblis. Sekarang, bab 2266 keberadaan Raja. Memanggil. Sikat. Di antara sinar api ungu, 2 aliran cahaya retrograd sangat menyilaukan, 1 cahaya keemasan mengelilingi ungu dan merah, dan 1 cahaya putih bergantian dengan hijau dan putih. Kecepatannya sangat cepat, dan dia melewati gunung naga yang terperangkap dengan keras. Formasi pedang Pangu. Formasi pedang Suanyuan. Menjadi formasi 4 jiwa, 1 berubah menjadi 2, 2 berubah menjadi 4, bangkit. Menjadi formasi 4 jiwa, 1 berubah menjadi 2, 2 berubah menjadi 4, bangkit. Ledakan. 8 sosok segera muncul. Berdengung. 2 formasi pedang besar berdiri di puncak langit, dengan ribuan kapak emas di satu sisi dan ribuan pedang panjang di sisi lain. Cahaya keemasan bersinar, dan momentumnya menakjubkan. Apa itu? Dalam cahaya ungu merah, meskipun banyak orang merasa seolah-olah tubuh mereka membatu, satu-satunya mata dan lidah yang bergerak masih menunjukkan keterkejutan mereka. Dilihat dari kejauhan, 8 sosok dengan 2 formasi pedang surgawi tampak seperti dewa. Itu wanita tertua dari keluarga Lu Ruoxuan, itu pedang Suanyuan miliknya. Seseorang dengan tingkat kultivasi yang tinggi akhirnya menerobos pengekangan setelah membatu selama beberapa detik, menunjuk ke kejauhan dan berseru dengan keras. Saat dia berteriak seperti ini, banyak orang mengenalinya. Terutama orang-orang di puncak Blue Mountain. Meskipun banyak orang tidak pernah memenuhi syarat untuk melihat putri keluarga Lu mengetahui bahwa putri keluarga Lu memegang pedang Suanyuan. Selain itu, beberapa orang telah berpartisipasi di puncak Gunung Qishan dan telah melihat gaya Nona Lu, dan mereka dapat mengenalinya secara sekilas. Tuan muda, ini memang seorang wanita muda. Lu Yongsheng telah melihat banyak wanita mudanya sendiri, dan dia berkata kepada Lu Ruoxuan dengan penuh semangat. Lu Ruo, mungkinkah itu keluarga Lu? Lu Yongsheng bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak, itu sama sekali tidak mungkin. Lu Ruoxuan berkata dengan tegas, formasi 4 jiwa Beiming adalah rahasia kuno. Bahkan kakekku tidak bisa.
Mungkinkah ini calon pamanku? Lu Yongsheng bertanya dengan hati-hati. Ini adalah satu-satunya kemungkinan, jika tidak, akan sama sulitnya dengan naik ke langit untuk mempelajari keterampilan khusus Lu Ruoxin, atau bahkan keterampilan terbaik keluarga Lu, formasi 4 jiwa Beiming. Lu Ruoxuan awalnya ingin menggelengkan kepalanya, tetapi melihat 4 sosok dan formasi pedang, dan fakta bahwa satu sisi dibungkus dengan warna ungu dan sisi lainnya putih dan hijau, seperti pasangan, dia harus menerima kenyataan ini. Namun, bukankah dia mengatakan bahwa tidak ada pria di dunia ini yang bisa dia lihat sekali lagi? Sebenarnya, dia sudah melakukan hal itu selama bertahun-tahun. Karena keluarga Lu adalah yang terkuat di antara 3 keluarga besar, anak perempuan mereka secara alami memiliki banyak orang yang datang untuk meminta pernikahan. Terlebih lagi, kecantikan Lu Ruoxin tidak ada bandingannya di dunia. Ambang batas keluarga Lu telah dirusak oleh banyak sekali petinggi, pejabat tinggi dan bangsawan. Di antara mereka tentunya banyak orang-orang yang berprestasi, ada yang bertalenta luar biasa, ada yang berlatar belakang menonjol, atau ada yang berpenampilan tampan dan postur tubuh yang tinggi. Banyak orang, bahkan Lu Ruoxuan, merasa sangat puas setelah melihat mereka. Tapi mereka, di mata Lu Ruoxin, mereka bahkan tidak layak membawa sepatu. Arogansi dan arogansi dingin Lu Ruoxin sebenarnya memperjelas di mata keluarga Lu bahwa dia mungkin tidak akan pernah menikah. Tapi sekarang, tidak hanya ada seorang pria yang mengikutinya, tetapi dia juga menguasai semua keterampilan seumur hidupnya, yang benar-benar mengejutkan Lu Ruoxuan. Siapa pria itu? Lu Ruoxuan menyentuh dagunya dan membuka matanya lebar-lebar, mencoba melihat dengan jelas pria abadi mana, yang telah memupuk kekayaannya selama 8 kehidupan, yang dipilih oleh Lu Ruoxin untuk pertama kalinya. Namun, meski ada 4 sosok dirinya, mereka terlalu jauh untuk terlihat jelas. Saat dia menyaksikan dengan seluruh kekuatannya, ada lautan kehidupan abadi dan paviliun Yaoshen, atau dengan kata lain, para pahlawan seluruh dunia. Mereka bahkan melihat lebih hati-hati daripada Lu Ruoxuan, karena jika Lu Ruoxuan ingin melihat dengan jelas bahwa pria itu lebih memperhatikan Lu Ruoxin dan penasaran, maka orang lain akan memiliki emosi yang lebih kuat. Lu Ruoxin adalah dewi di hati mereka, sekarang dewi telah dinajiskan, bagaimana mungkin orang-orang ini tidak marah? Ye Gucheng mengatupkan giginya. Sejak dia bertemu Lu Ruoxin, dia telah mendekatinya secara sengaja atau tidak sengaja. Sayangnya, Lu Ruoxin tidak pernah menatap matanya. Mengingat harga diri Ye Gucheng yang selalu baik, ini sangat membuat frustrasi. Bagaimanapun juga, Lu Ruoxin itu tampan, dan yang paling penting adalah begitu dia jatuh cinta padanya, status dan kekuasaannya akan mengikuti. Jadi meskipun dia sudah menikah sekarang, Lu Ruoxin masih menjadi duri di hatinya. Sekarang, seseorang telah mencapai sesuatu yang tidak bisa dia lakukan sama sekali, dan disukai oleh Lu Ruoxin. Ye Gucheng merasa sangat terhina dan tidak mau dibandingkan orang lain. Astaga, kapak pangu. Tiba-tiba, pada saat itu, seseorang berteriak dengan keras. Segera setelah itu, seluruh kerumunan meledak. Ye Gucheng menatap kosong ke arah ribuan kapak emas di atas langit. Mungkin hanya ada sedikit orang di dunia ini yang lebih mengenalnya daripada dia. Kapak pangu. Bukankah itu menantu dari keluarga Fu, Han Sanqian? Ya, bukankah Han Sanqian tewas dalam bencana itu? Sekelompok orang saling memandang dan membicarakannya. Wang Huzi dan yang lainnya memasang ekspresi dingin di wajah mereka, menatap tajam ke sosok Han Sanqian di kejauhan, bertanya-tanya dalam hati apakah keempat sosok itu adalah Han Sanqian. Kamu kentut. Ye Gucheng menjadi marah dan berteriak, itu sama sekali bukan Han Sanqian. Han Sanqian sudah lama dibunuh oleh kita. Seseorang telah menangkap Lu Ruoxin dan hati Ye Gucheng hampir hancur. Jika orang sialan ini tetaplah Han Sanqian sialan itu, maka Ye Gucheng akan benar-benar meledak di tempat. Dia tidak layak. Dia hanyalah sampah, dan budak di sekte Void yang tidak berarti apa-apa dan lebih rendah darinya. Mengapa dia bisa berdiri lebih tinggi dari dirinya sendiri? Kenapa dia lebih baik dariku? Raungan histeris Ye Gucheng, Wang Suzi segera menjawab, ya, orang itu tidak mungkin Han Sanqian. Tuan, seseorang mengatakan itu adalah Han Sanqian. Lu Yongsheng membungkuk sedikit saat ini dan berkata kepada Lu Ruoxuan dengan hormat. Han Sanqian. Mata Lu Ruoxuan menyipit tajam, bukankah orang itu sudah mati? Bawahanku tidak tahu, tapi banyak orang di depan yang menyebarkan rumor. Lu Ruoxuan menatap 10.000 kapak di langit. Itu memang terlihat seperti kapak pangu. Mungkinkah pria itu benar-benar Han Sanqian?
Semua orang tahu bahwa Han Sanqian adalah menantu dari keluarga Fu dan suami dari Su Yingxia. Lu Ruoxin telah bersikap sombong selama separuh hidupnya, tetapi pada akhirnya dia jatuh cinta dengan pria yang sudah menikah seperti itu. Semua keraguan terpecahkan sepenuhnya ketika 4 sosok yang memegang kapak pangu menembaki naga iblis itu. Di bawah cahaya ungu, wajah yang sangat tampan itu memiliki ekspresi penuh tekad dan mata seperti api. Bab 2267 mengejutkan seluruh dunia. Merusak. Dengan teriakan marah, 4 sosok yang memegang kapak pangu menjadi marah dan tersungkur dalam amarah. Ledakan. Keempat kapak pangu menarik kekuatan langit, menghancurkan kehampaan, dan kekuatan itu jatuh dengan hebat. Formasi kapak, rusak, ledakan. Ribuan kapak terbang ke langit dan jatuh. Mengaum. Di Gunung Kueryong, nampaknya tekanan besar dari 10.000 sumbu ditambah 4 sumbu terasa, dan dengan raungan marah, cahaya ungu dan cahaya api berputar lebih ganas dengan kekuatan Tai Chi. Han Sanqian. Ya Tuhan, itu Han Sanqian. Ketika beberapa orang melihat wajah Han Sanqian melompat, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, bahkan banyak orang yang menarik kulit kepala mereka, merasa kulit kepala mereka mati rasa dan mati rasa. Beberapa orang pernah melihatnya, dan beberapa orang mengaguminya dan melihat potretnya secara pribadi. Ketika mereka melihat Han Sanqian, mereka langsung mengenali pria ini. Namun, Han Sanqian jelas mati dalam bencana itu, bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa tiba-tiba muncul di sini? Ledakan. Kerumunan itu tiba-tiba meledak. Han Sanqian, itu Han Sanqian, sial, aku akan meledak. Abadi dalam jurang tak berujung, atau dalam malapetaka. Apakah orang ini abadi? Ya, keajaiban, itu hanyalah keajaiban. Saya belum pernah mengagumi siapapun dalam hidup saya, tetapi orang ini benar-benar layak untuk saya banggakan. Luar biasa, sungguh menakjubkan, jurang yang tak berujung tidak akan mati, dan malapetaka akan terjadi. Masih mati? Tidak. Kesengsaraan surgawi belum mati, apa maksudnya? Artinya orang ini mungkin telah melompati 8 daerah terlantar dan menjadi makhluk abadi. Saya telah memutuskan bahwa mulai sekarang saya akan disebut Dewa Perang di dunia bawah. Saya akan hidup selamanya dan menjadi lebih berani saat bertarung. Dewa Perang Dunia Bawah, Dewa Perang Dunia Bawah. Saya tidak tahu siapa yang berteriak, dan kemudian semakin banyak orang mulai berteriak serempak. Suaranya begitu keras hingga sekuat langit. Mustahil. Ekspresi Ye Gucheng turun ke titik beku, dan gigi geraham belakangnya mengatup. Han Sanqian, itu ternyata Han Sanqian. Bukankah dia sudah mati? Kenapa muncul di sini? Kenapa orang sialan ini masih di sini? Yang lebih sulit diterima oleh Ye Gucheng adalah bahwa orang ini tidak hanya belum mati, tetapi dia tetaplah pria yang berdiri di samping Lu Ruoxin. Wang Suzi tidak bisa menahan diri untuk tidak terhuyung. Dia menatap kosong ke arah Han Sanqian di kejauhan dan tidak bisa berkata-kata. Tidak ada kata sifat yang bisa mengungkapkan suasana hatinya saat ini. Itu lebih menjijikkan daripada memakan siang, bukan? Kamu menghabiskan begitu banyak usaha, mengerahkan begitu banyak pasukan, dan bahkan menghadiahi pahlawan yang tak terhitung jumlahnya setelah kemenangan. Sekarang, kamu bilang padaku bahwa Han Sanqian tidak mati sama sekali, dan masih hidup dan sehat. Setelah seminggu melakukan perbincangan penting, ketika saya menoleh ke belakang, saya menyadari bahwa badut itu sebenarnya adalah ibu mertuanya. Ini tidak mungkin. Komandan Chen juga sangat terkejut, dan dia hampir sekarat karena kebingungan. Bukan saja dia belum mati, tetapi tubuhnya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Master Xianling jauh lebih tenang daripada yang lain, dan dengan cepat menerima kenyataan, dan dia juga dapat menemukan perbedaan terbesar antara Han Sanqian sekarang. Tubuh. Wang Suzi mengesampingkan amarahnya dan melihat lebih dekat. Sekarang dia tiba-tiba menemukan bahwa Han Sanqian di langit tampak sangat berbeda dari sebelumnya, terutama tubuhnya. Di bawah cahaya keemasan, tubuhnya seperti batu giok, dan cahaya yang mengalir ke seluruh tubuh berubah sedikit. Tubuh abadi yang longgar. Ye Gucheng bertanya dengan marah. Tidak. Wang Suzi menggelengkan kepalanya sedikit, seharusnya itu adalah keberadaan yang lebih kuat daripada tubuh Sanxian. Jika tubuh orang ini dapat dibandingkan dengan putri angkatku sebelumnya, maka sekarang, dia mungkin berada pada level yang lebih tinggi. Apa? Aku membunuhnya. Ye Gucheng marah dari hatinya dan masam dari pikirannya. Bagaimana dia bisa membiarkan orang seperti Han Sanqian yang lebih baik darinya ada? Namun, begitu dia mengambil langkah, dia ditarik kembali oleh Gu Yu. Apakah kamu mencari kematian? Jika aku bisa membunuhnya sekali, aku bisa membunuhnya 2 kali,
3 kali, 4 kali, atau bahkan lebih banyak lagi. Teriak Ye Gucheng dengan marah. Aku tidak tahu berapa kali kamu bisa membunuhnya. Yang aku tahu adalah jika dia membunuhmu, kamu tidak akan pernah bereinkarnasi, teriak Gu Yu dengan ketidakpuasan. Kata-kata ini seperti sebuah pukulan, menghantam kepala Ye Gucheng dengan keras. Memalingkan muka, Ye Gucheng mau tidak mau kehilangan momentumnya. Dengan ketidakterbatasan Han San Qian dan kekuatan Pangu, dia bergegas mendekat. Apa lagi yang bisa dia lakukan selain mati? Tuan muda, Lu Yongsheng dengan lembut memanggil Lu Ruoxuan, yang telah melihat Han San Qian dengan kesurupan. Baru pada saat itulah Lu Ruoxuan sadar, apakah orang itu benar-benar Han San Qian. Meskipun mereka bertemu di puncak Gunung Qishan, Han San Qian mengenakan topeng pada saat itu, dan sulit bagi Lu Ruoxuan untuk membedakannya. Ya, Lu Yongsheng mengangguk sebagai jenderal terpercaya Lu Ruoxuan, bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk posisinya jika dia tidak memahami urusan dunia. Apakah kamu yakin tidak salah? Benarkah itu sampah dari bumi, Han San Qian? Lu Ruoxuan mengerutkan kening. Bawahanku tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Orang itu adalah Han San Qian. Mendengar jawaban Lu Yongsheng, Lu Ruoxuan hanya bisa menarik napas. Pada saat ini, di atas langit, di awan hitam dan merah, dua sosok juga muncul. Bab 2268, Sampah Bumi atau Dewa Segala Penjuru. Keduanya abadi, dengan temperamen manusia super dan cahaya keberuntungan mengalir di sekitar mereka. Bukankah itu tidak terduga? Sebuah dunia yang ditinggalkan oleh kita suatu hari nanti tidak hanya akan berdiri di dunia Bafang, tetapi juga ingin membuat wilayah kekuasaannya sendiri. Orang di Laut Abadi ini, berpakaian hitam dan alis putih, meskipun dia sudah tua, dia sangat energik. Ya, tidak ada kotoran di mata lamanya, tapi sebening bayi. Aosi, manusia terkuat di Laut Abadi, salah satu dari 3 dewa sejati di dunia Bafang. Apakah Anda menyindir dunia Suanyuan yang saya ciptakan? Orang lain, berpakaian putih, juga tua dan bahkan memiliki rambut dan janggut putih, tetapi dia penuh energi dan bermartabat. Lu Wushen, orang terkuat di puncak Blue Mountain, bisa dikatakan yang terkuat di antara 3 dewa sejati. Bukan. Aosi tersenyum lembut, sepertinya dia sedang berbicara dengan seorang teman lama, namun nyatanya nadanya penuh dengan sarkasme. Semua orang paham bahwa keberadaan dunia Suanyuan sebenarnya lebih merupakan tempat lahirnya talenta-talenta di puncak Blue Mountain. Karena level makhluk bumi terlalu rendah dan energi spiritual tidak mencukupi, sudah lama tidak dikenali oleh dunia. Dunia Bafang oleh karena itu, dunia Suanyuan telah menjadi replika yang sempurna. Selama bertahun-tahun, puncak Blue Mountain mengandalkan suplemen dari dunia Suanyuan untuk berkembang terus di antara 3 keluarga besar yang awalnya sangat seimbang, dan secara bertahap menjadi yang terkuat di antara 3 keluarga besar. Semua penataannya sebenarnya sesuai dengan denah puncak Blue Mountain. Setelah jatuhnya keluarga Fu, puncak Blue Mountain yang memiliki keunggulan lebih kuat tidak lagi mengkhawatirkan kendala wilayah Laut Yongsheng dan keluarga Fu. Mereka bisa menggunakan kelebihannya untuk mendominasi segalanya, namun Han San Qian berubah. Semuanya. Istana Qishan dan puncak Gunung Biru tiba-tiba hilang, sehingga lautan kehidupan abadi menopang paviliun Yaoshen, secara bertahap menghapus keunggulan puncak Gunung Biru. Namun manusia di bumi yang ditinggalkan di puncak Blue Mountain lah yang mengubah hal ini. Lu Wushen tersenyum lembut dan mengangguk, tetapi dia tidak menyangkalnya, anak laki-laki ini benar-benar melebihi ekspektasiku. Kudengar dia memanggil 4 dewa dan binatang selama bencana. Meski begitu, dia masih hidup. Kamu takut, kan? Aosi terkekeh. Apakah kamu tidak khawatir? Lu Wushen berkata sambil tersenyum. Bagaimana kalau membunuhnya bersama-sama? Aosi tidak mengatakan apapun yang tidak masuk akal dan bertanya dengan tenang, pertempuran antara kamu dan aku selalu terjadi antara kamu dan aku. Kita tidak bisa membiarkan sampah bumi menjadi kunci untuk menahan kita berdua. Bagaimana menurutmu? Jika Han San Qian menjadi orang yang bertalenta, maka ia akan mengambil posisi menghidupi keluarga, saat itu akan ada kendala dari 3 pihak, dan siapa yang akan dimenangkan oleh Han San Qian akan menjadi kuncinya. Kedua dewa sejati itu adalah orang-orang yang sombong sekaligus sombong, bagaimana mereka bisa rela memenangkan hati yang kalah? Bisa. Kedua dewa sejati itu mengangguk satu sama lain, menggerakkan tangan mereka secara tiba-tiba, dan langit berguncang, lalu mengarahkan ke Han San Qian di kejauhan, hendak melancarkan serangan fatal mereka. Taiko Pojun, hancurkan dunia dan bunuh dunia. Dengan 2 teriakan lembut, 2 energi yang sangat kuat terbentuk di tangannya masing-masing. Di atas tanah,
Anda bisa melihat situasi berubah di langit. Merusak, merusak, sikat. Dua pancaran energi besar tiba-tiba lepas dari tangan mereka, membawa kekuatan besar dari surga, dan terbang langsung menuju Han San Qian. Orang biasa hidup selamanya. Melahap ruang dan waktu. Ledakan. Tiba-tiba, dua pancaran energi yang baru saja terbang tiba-tiba meledak, dan dunia bergetar. Gelombang udara yang meledak di udara langsung membuat orang-orang yang tergeletak di tanah bertekuk lutut. Apa? Lu Wushen dan Aoshi berseru kaget hampir pada saat yang bersamaan, dan serangan mereka dipatahkan. Bukankah terlalu tercela bagi dua dewa sejati untuk diam-diam menyerang seorang anak dari bumi? Pada saat ini, sebuah cibiran datang. Kamu berbicara tentang meremehkan orang lain, tetapi pada akhirnya, kamu melanggar prinsipmu sendiri dan menindas yang kecil. Ini menunjukkan bahwa kamu masih menghargainya. Dalam kata-kata Han San Qian, itu sangat manis, bukan? Suara lain juga datang perlahan. Lu Wushen dan Aoshi tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang dan menjadi waspada. Sebagai orang terkuat di dunia, keduanya tidak pernah menyangka ada yang bisa menetralisir serangan mereka. Dan hampir pada saat ini, di depan mereka berdua, di awan putih, dua lelaki tua sedang duduk di awan, bermain catur perlahan. Apakah kamu melihat kedua orang ini? Lu Wushen hanya bisa sedikit mengernyit. Dia tidak mengenal kedua orang ini, tetapi dia bisa merasakan bahwa kultivasi mereka jelas tidak lemah. Sebagai dewa sejati, adalah tugas kita untuk mengendalikan tatanan dunia ke segala penjuru. Mengapa kalian berdua harus ikut campur dalam urusan orang lain? Kata Aoshi dengan suara dingin. Pesan. Salah satu dari lelaki tua itu tentu saja adalah lelaki tua yang menyapu lantai, dan siapakah lelaki tua lainnya selain kitab 8 kehancuran? Orang tua yang menyapu lantai tersenyum dengan suara serak, apa itu pesanan? Apakah yang Anda buat untuk melayani atau memberi manfaat bagi diri Anda sendiri adalah pesanan? Jika demikian, Han San Qian adalah pesanan saya. Aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan mereka, ayo kita mulai berkelahi. Bahuang Tiansu berdiri sambil tersenyum, jika aku tidak menunjukkan tanganku, anak itu Han San Qian pasti benar-benar merasa bahwa aku benar-benar budaknya dan tidak punya kemampuan. Siapa kamu? Lu Wushen mengerutkan kening dan mundur selangkah, tapi diam-diam membuat gerakan serangan di tangannya. Kami. Tukang sapu tua itu tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Budak Han San Qian, yah, setengah tuan dari Han San Qian. Bahuang Tiansu tersenyum jahat, dan angin serta awan menderu di sekujur tubuhnya. Bab 2269 Pertarungan antara jarum dan tenda gandum. Setengah tuan. Budak. Lu Wushen dan Aoshi saling memandang dengan aneh, entah kenapa. Senioritas macam apa yang aneh dan berantakan ini? Tiangang. Desa. Namun, pada saat ini, dua serangan datang dari tangan 8 buku surgawi yang sunyi dan lelaki tua yang menyapu. Mereka sangat kuat dan sangat cepat. Jika mereka tidak menghadapi dua dewa sejati, mereka bahkan mungkin tidak dapat melihat bayangan mereka. Dari sudut pandang orang-orang di darat, langit hanyalah beberapa awan dengan warna berbeda. Bahkan mereka yang tingkat kultivasinya lebih tinggi hanya dapat melihat arus bawah yang melonjak di awan, dan energi yang tak terhitung jumlahnya mengalir dengan cepat. Bangun, lalu halus. Namun hanya mereka yang berada di lapangan yang mengetahui bahwa persaingan antara keempat orang tersebut telah bergejolak dan niat membunuh ada di mana-mana. Hancur. Hukum langit dan bumi. Hidup abadi. Kekosongannya hancur. Di antara mereka berempat, Anda dan saya bolak-balik, menggunakan gerakan membunuh terkuat mereka satu demi satu, karena dalam tingkat persaingan ini, perbedaan sekecil apapun dapat menyebabkan kehancuran dunia. Ketika para master bersaing satu sama lain, perbedaannya seringkali hanya pada satu gerakan. Di 4 awan, arus bawah melonjak dengan liar, dan energi ungu bersinar dengan liar. Siapa kamu? Lu Wushen mencoba yang terbaik untuk menyingkirkan serangan lelaki tua yang menyapu lantai itu, dia kehabisan napas dan terkejut di dalam. Orang tua dengan penampilan tidak menarik di depannya sebenarnya setara dengan dirinya sendiri, yang sungguh luar biasa. Bagaimana seseorang di dunia Bafang bisa memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan dirinya? Bukankah temanku memberitahumu? Penyapu tua itu tersenyum sedikit, menarik tangannya, dan membuat pukulan di udara, dan cermin Liu He menghilang ke dalam kehampaan. Liu He kosong, rusak. Penyapu tua itu menggerakkan tangannya dan bergegas ke depan, dan cermin Liu He pun ikut bergerak. Dengan cahaya dari langit, keenam cermin itu tiba-tiba bergabung menjadi satu. Sikat. Cermin ikut bersamamu, cahaya tetap bersama tubuhmu, gerakan saja dengan satu tangan. Bang bang bang.
Tubuh Lu Wushen dikelilingi oleh banyak ledakan, dan dia hanya bisa menggunakan kekuatan dewa sejatinya untuk melawan dengan susah payah. Di sisi lain, Bahuang Tiansu menghadapi Aoshi. Keduanya memiliki momentum yang kuat. Cahaya keemasan di tubuh mereka berputar dan bersinar. Saat kedua belah pihak saling berhadapan, langit menderu dan kehampaan meledak. Semua orang di tanah merasakan bahwa langit berguncang, tetapi tidak ada pergerakan. Ditemukan bahwa tanah telah sedikit tenggelam. Saudaraku, apakah itu cukup? Kami tidak punya dendam padamu, jadi mengapa kamu begitu agresif? Lu Wushen bertanya dengan bingung sambil berjuang menghadapinya. Cukup, apakah ini cukup? Aku belum mengerahkan kekuatan yang cukup. Orang tua yang menyapu lantai itu memberikan senyuman garang, dan berubah menjadi kekuatan energi, seperti binatang buas, membawa kekuatan untuk menghancurkan dunia dan menyerang. Tiba-tiba, mencari kematian. Lu Wushen berteriak, kedelapan energi emas di tubuhnya diaktifkan sepenuhnya, dan cahaya keemasan tiba-tiba keluar. Ledakan. Orang tua yang menyapu lantai tiba-tiba berhenti menyerang dan terhuyung karena keterkejutannya. Menarik, datang lagi. Lelaki tua penyapu lantai itu mengulurkan tangannya dengan satu tangan, memandang sedikit ke depan, lalu mengepalkan tangan dengan telapak tangannya, dan langsung meninjunya. Tiba-tiba, lengannya berubah menjadi naga emas, mengaum dan bergegas langsung ke arah Lu Wushen. Lu Wushen tidak lagi ragu-ragu, dipersenjatai dengan 8 gerbang emas, mengepalkan tinjunya dan membuka kakinya, dan tiba-tiba bergegas ke depan. Kedua sisinya langsung terbungkus seperti dua sinar cahaya dingin. Dari langit ke tanah, dan dari tanah ke langit, terjadi ledakan di mana-mana, tanah menjadi lubang, dan manusia hancur berkeping-keping. Di ujung lain, Aoshi berubah menjadi bayangan hitam dan merah, seperti hantu Shuro, dan gerakannya memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Selama pengadukan, energinya berubah menjadi lautan bintang, dan langit seolah terkoyak. Terpisah olehnya. Bahuang Tiansu juga tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, warna putih di tubuhnya meroket, dan dia bersinar dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia. Ada perkelahian. Seseorang sedang bertarung dengan dewa sejati. Ini, apa yang terjadi? Ya Tuhan, bukankah Tuhan yang sejati adalah eksistensi yang tak terkalahkan di dunia ini? Siapa lagi yang akan menantang mereka terlepas dari hidup atau mati? Ini bukan tantangan hidup dan mati. Sepertinya, kedua belah pihak seimbang. Di darat, semua orang tercengang. Tuhan yang benar adalah otoritas, tetapi sekarang otoritas tersebut ditantang oleh orang lain. Bagaimana hal ini tidak mengejutkan? Keluarga Lu dan keluarga Ao jelas merupakan orang yang paling bodoh, menantang Tuhan mereka yang sebenarnya sama saja dengan menantang mereka. Patriark, seseorang di atas sedang bertarung dengan dewa sejati dari keluarga Lu dan keluarga Ao. Tampaknya kedua penantang itu sangat mampu. Pasukan koalisi Fuyei baru saja tiba, tetapi mereka terjebak oleh insiden di udara. Sangat terkejut, semuanya tampak kedinginan dan bingung. Futian secara alami telah memperhatikan pertempuran yang mengejutkan ini. Pada saat ini, dia buru-buru berkata, tahukah kamu siapa dua orang di langit itu? Bagaimana mereka bisa memiliki kekuatan seperti itu untuk melawan dewa sejati? Jika mereka bisa digunakan oleh keluarga Fu saya akan mendominasi keluarga Fu. Bukankah mudah untuk menangkapnya? Meskipun Futian cemburu, dia mengajukan pertanyaan karena keserakahan yang bahkan menurutnya sangat bodoh, dia bahkan tidak tahu siapa kedua orang itu, apalagi bawahannya. Namun melihat rasa malu di wajah semua orang, Futian tidak panik sama sekali, dan berkata sambil tersenyum, mengapa kalian semua mengangkat bahu? Ye Gucheng mengerutkan kening dan berkata, kedua keluarga Luao memiliki dewa sejati untuk membantu mereka, dan ada juga 8 tubuh emas di Gunung Kuelong. Tampaknya perjalanan kita ke Gunung Kuelong mungkin sia-sia. Karena koalisi Fuyei datang terlambat, mereka baru saja mencapai kekuatan utama. Tentu saja mereka masih belum mengetahui bahwa 4 dari 8 tubuh emas di Gunung Kuelong adalah milik Han Sanqian. Sudah kubilang kita seharusnya tidak datang. Fu Mei sangat tertekan. Dia telah banyak menderita sepanjang perjalanan dan cukup mengeluh tentang perjalanan itu. Sekarang karena tidak ada harapan untuk mengisi kekosongan, dia secara alami bahkan lebih kesal. Bukankah menyenangkan tinggal di kota Tianhu? Sementara ketiga keluarga besar dari wilayah Laut Abadi ada di sini, ini adalah cara terbaik bagi kita untuk menjemput orang dari belakang dan mengisi kekosongan. Hei, ada beberapa rakyat. Haha, dengan banyaknya ahli yang hadir, kami datang sangat terlambat, kami benar-benar merasa kesepian kali ini. Ketua Fuyei, saya yakin di bawah kepemimpinan bijak Anda, keluarga Fuyei kami akan menjadi semakin sejahtera.
Wang, dengan sangat keras, memperjelas bahwa dia sedang mengejek Futian. Begitu kata-kata ini keluar, banyak eksekutif senior dari keluarga Ye tiba-tiba setuju dan menunjuk ke arah Futian. Para eksekutif senior dari keluarga Fu yang awalnya mendukung keputusan Futian hanya bisa menundukkan kepala ketika melihat ini. Lagi pula, apa yang mereka katakan memang masuk akal. Tapi Futian hanya tersenyum dingin, seluruh dirinya penuh dengan penghinaan, karena kamu mengira aku, Fu, sangat tidak berbakat, kamu bisa menjadi kepala keluarga Ye-mu mulai sekarang. Perkataan Futian langsung menimbulkan kontroversi besar, karena meskipun biasanya Futian rakus akan kekuasaan, ia juga tahu dari mana kekuasaan itu berasal, sehingga ia berhati-hati dalam segala hal yang dilakukannya. Ia bahkan lebih tunduk kepada orang-orang dari keluarga Ye, namun kini ia tiba-tiba mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Sungguh membingungkan dan sangat mengejutkan. Sebaliknya, Futian hanya memandangi dua dewa sejati dan dua tuan lainnya di langit dengan ketidakpedulian yang tiada taraf. Bab 2270 Alam Tertinggi yang tak tahu malu. Futian, apa maksudmu dengan ini? Bukankah ini terlalu gila? Haha, Futian, apa kamu yakin ini mewakili posisi keluarga Fu? Jika saatnya tiba, kamu tidak boleh menyesalinya. Kesombongan satu orang merugikan seluruh keluarga Fu. Futian, kamu memang semakin bingung seiring bertambahnya usia. Tentu saja, semua eksekutif senior keluarga Ye tidak tahan dengan kata-kata arogan Futian, dan mereka semua melontarkan komentar sinis. Beberapa petinggi Fujia pun ikut geram, di bawah kepemimpinannya Fujia berkali-kali ditipu, kini Fujia kembali melakukan kesalahan, namun dengan sikap seperti itu. Dia bahkan mengancam keluarga Ye bahwa memang ada jebakan di mana-mana. Dihadapkan pada tuduhan seperti itu, Futian tersenyum puas, seolah dia tidak menganggap serius kata-kata tersebut sama sekali. Wajah Fu Mei menjadi dingin, dan dia berjalan ke sisi Futian dalam beberapa langkah, kamu harus melakukan sesuatu dengan tidak berlebihan. Kali ini kamulah yang membuat kesalahan. Jika masih demikian, apakah kamu masih menginginkannya? Kamu keluarga untuk membantumu di masa depan. Saya tidak tahu apakah keluarga Ye akan membantu saya di masa depan. Saya hanya tahu bahwa keluarga Ye tidak akan pernah datang kepada saya untuk berlutut dan memohon kepada saya, kata Futian sambil tersenyum. Bah, Futian, kamu benar-benar berpura-pura tidak terlihat, bukan? Apakah kami memohon padamu? Kamu bahkan tidak tahu siapa dirimu. Aku khawatir dia ingin kita memintanya berhenti menyakiti kita. Banyak eksekutif keluarga Ye yang tidak bisa menahan cibiran dingin. Futian tersenyum dengan jijik, ketidaktahuan, ini memang ketidaktahuan. Tahukah Anda bahwa kita sudah mendapat tawaran dalam perjalanan kita ke Gunung Kunlong? Tawaran besar, maksudmu menyombongkan diri, teriak seorang eksekutif senior keluarga Ye dengan nada menghina. Aku bahkan bisa memberitahumu secara langsung bahwa mulai sekarang, Fujiaku tidak lagi menjadi Fujia yang sama seperti dulu. Setelah mengatakan ini, Futian berteriak dingin dan berkata dengan bermartabat, saya keluarga Fu sudah menjadi salah satu keluarga terkuat di dunia Bafang. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang tercengang, tetapi detik berikutnya, banyak eksekutif Fujia yang merasa malu, dan beberapa bahkan berpikir bahwa di kue Longshan terlalu panas, yang membakar otak Futian. Bagus sekali. Eksekutif senior keluarga Ye lainnya bertepuk tangan. Para eksekutif senior Fujia merasa malu. Pukulan. Idiot, izinkan aku bertanya padamu, apakah ada dua dewa sejati, Lu dan Ao, di langit? Ya. Baiklah, kalau begitu izinkan saya bertanya, dalam ribuan tahun terakhir, selain dua dewa sejati Ao dan Lu, apakah dewa sejati lainnya adalah dewa keluarga saya? Ya. Pertanyaan terakhir adalah, apakah Tuhan yang sejati tidak mampu ditantang oleh manusia? Ya. Futian tersenyum dingin, kalau begitu, idiot, apakah kamu belum mengerti? Semua orang tercengang, tetapi tak lama kemudian, beberapa orang pintar menyadari apa yang dimaksud dan dipahami oleh Futian. Futian, bukankah maksudmu Tuan di langit yang berperang melawan keluarga Luao, apakah kamu Futian? Anggota keluarga. Futian tersenyum percaya diri, semua orang tahu bahwa dewa sejati dari keluarga Aolu sulit untuk ditantang, dan semakin banyak orang yang menjauh dari mereka. Siapa yang cukup bosan untuk menantang mereka? Kecuali dia adalah anggota keluarga Fujia kami, dia harus diturunkan secara pribadi oleh dewa sejati tertentu dari keluarga Fujia saya. Setelah ketidakpuasan dengan jatuhnya Fujia, dua dewa sejati ini memusnahkan keluarga Fujia saya, jadi dia melampiaskannya kemarahannya atas nama kita dan melancarkan tantangan. Beberapa orang juga menebak artinya mendukung langit.
Futian mengangguk, tepat sekali. Haha, Futian, jika kamu berkata begitu, maka aku masih bisa mengatakan bahwa dia adalah anggota keluarga Yeku. Idiot, apakah keluarga Yemu pernah memiliki dewa sejati? Tanpa dewa sejati, bahkan jika kamu menjadi makhluk abadi, bisakah kamu bertarung melawan dewa sejati? Hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah bahwa mereka adalah murid langsung dari dewa sejati dari keluarga Fuku. Sebelum dewa sejati itu jatuh, dia telah mendapatkan warisan sejatinya, jadi meskipun dia adalah makhluk abadi yang lepas dan belum menjadi dewa, dia masih bisa bertarung dengan dewa yang sebenarnya. Kata Futian dingin. Itu benar. Fu Mei sepenuhnya setuju dengan pernyataan ini. Keluarga Ye masih ingin berbicara, tetapi kali ini, Ye Sijun melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada anggota keluarga agar berhenti berbicara, bahkan jika Anda bukan pendukung keluarga, mereka yang berani berdiri di hadapan keluarga Aolu adalah milik kami. Teman-teman, pemimpin klan Tian mengatur agar jebakan itu diambil di Gunung Longshan kali ini. Melihatnya sekarang, ini bukan hanya sebuah penjemputan, itu lebih mungkin menjadi harta karun yang besar. Musuh dari musuhku adalah temanku. Kebenaran ini mudah dilihat. Bagaimana mungkin Ye Sijun tidak memahaminya? Para eksekutif senior Fujia tiba-tiba melihat ke udara dengan sangat waspada, seolah-olah dua sosok di langit, selain dewa sejati, sudah menjadi anggota keluarga mereka sendiri. Sekelompok eksekutif keluarga Ye yang baru saja melontarkan pernyataan sarkastik mau tidak mau terbujuk oleh kata-kata Futian, atau diingatkan oleh kata-kata Ye Sijun. Mereka berhenti membantah dan melihat ke udara bersama Fujia. Di udara, lelaki tua penyapu itu dan Bahuang Tiansu bertarung dengan sengit. Siapa sangka mereka berdua bertarung demi Han Sanqian, namun entah kenapa mereka tertukar oleh beberapa orang yang tidak tahu malu. Di sisi lain, pertempuran di Gunung Kueryong juga sedang memasuki puncaknya. Kapak Pangu, Pedang Suanyuan. 4 kapak ditambah 4 pedang, 8 sosok telah bergemuruh, ditambah dengan 10.000 pedang dan 10.000 kapak. Di Gunung Naga yang terperangkap, cahaya ungu juga muncul.